Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Thayyib, amma ba'd. Surya, ini yang baru datang ini. Surya, apa faedah kita mempelajari asma wa sifat? Apa? Apa faedah ahamiyah kita mempelajari asma wa sifat? Belum ada. Tapi nggak tahu nih berarti. Nggak tahu. Coba Dio. Hah? Belum dapat buku? Minjam. Tapi kan tahu kan? Nggak tahu juga. Kan gampang ini, mudah. Kita udah ujian, udah ikhtibar. Anda lihat antum udah apa ya? 90 nilai ya, 90. Dio nilainya 80 kan? Akidah. Ya, 80 kan? Kan udah nakasih nilainya. Jadi siapa ini yang apa? Sumbernya? Banknya siapa banknya? Bank. Siapa sumbernya? Yang ngasih. Tahu. Apa nih? Apa ini? Bandara siapa bandaranya? Capra bandara. Dari Capra paling mencurigai. Bukan dicurigai, dia paling pintar. Dia paling pintar kan. Obat dia aja Al-Quran dia. Oh iya. Ya dah. Torik, apa Torik? Ahamiyah mempelajari asma wa sifat. Dengerin ya. Salah satu dari beriman kepada Allah. Ya, salah satu Dari tiga tauhid. tauhid. Ada beribadah kepada Allah sempurna. Masya Allah. Ulangin, Surya. Iya. Dio, ulangin. Nabil, ulangin. Iya. Iya. Mumtaz, Hafiz. Ya, terus. Ulangi lagi. Apa kata? Hah? Apa? Meningkatkan keimanan kepada Allah. Woi, Liverpool. Apa? Tahu nggak? Bagian dari Fikir. Gadis berani nggak jawabnya nih? Tadi ketinggalan. Udah, coba ulangi Arya. Apa yang ahamnya yang pertama apa? Salah satu rukun iman kepada Allah. Salah satu rukun iman kepada Allah. Baik. Kedua, Salah satu dari tauhid yang tiga. salah satu tauhid yang tiga. Ahsantan. Terakhir, Membuat beribadah kepada Allah lebih sempurna. Ini lihat faedahnya. Ini masih mukadimah ini, ya kan? Kita nggak tahu. Siapa tuh? Manzar. Ya. Sebutkan sebab mengapa Syekh Shalih Al-Utsaimin menulis kitab ini. Iya.
Betul, ahsan tabarakallahu fiik. Fajrin, apa sebab manusia itu tergelincir? Ada 2 sebab. Manusia itu tergelincir. Ya, fanatik sama bodoh. Al-jahl wat ta'assub. Ahsan tabarakallahu fiik. Iya. Ulangi tadi, Hafiz. Ahamiyah mempelajari asma wa sifat. Agar. Hah? Pertama, 2. Jangan kasih tahu. Antum dengerin nggak antum? Ngomel anak kayak perempuan aja nih. Apa tadi Surya? Coba ulangi Surya. Terus? Nggak ingat? Kok bisa nggak ingat? Yang pertama, yang merupakan rukun iman pada Allah. Apa perbedaan rukun dengan syarat? Oh iya, rukun dalam, syarat di luar. Misalnya apa rukun sholat? Rukun sholat itu dia baca Al-Fatihah. Kalau nggak ada Al-Fatihah nggak sah sholat itu. Al-Fatihah itu di dalam sholat apa di luar sholat? Sholat. Tapi kalau syaratnya sholat, ya itu seperti berwudu syarat sahnya sholat. Kalau kita nggak berwudu nggak sah sholat kita. Nah, wudu ini dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Itu perbedaan rukun dengan syarat, ya. Jadi asma wa sifat merupakan rukun iman kepada Allah, ya. Kalau kita nggak mengimani asma wa sifat, maka kita tidak beriman kepada Allah. Iya. Misalnya ada orang mengimani rububiyah, mengimani uluhiyah, tapi dia tidak mengimani asma wa sifat. Dia tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, apa? Dia jenis dari tauhid yang 3. Ya. Dia merupakan jenis tauhid yang 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau ditanya, ada nggak dalilnya? Dalil bahwasannya tauhid ini ada 3. Ada nggak dalilnya? Wih, betul. Istiqra' wa tatabbu'. Penelitian, tatabbu'. Ya, penelitian. Istiqra' wa tatabbu'. Ya. Sama lah kayak misalnya rukun sholat ada berapa, ya kan? Syarat sholat ada berapa, kan banyak tuh dibagi-bagi. Nah, itu kan ulama yang tugasnya membuat pembagian, membuat sah-sahnya, membuat syarat-syaratnya, itu ulama. Makanya beda-beda. Kalau ulama ini syaratnya ada 7 misalnya, yang lain ada 8. Beda-beda, nggak masalah, ya. Jadi yang masalah itu bukan pembagiannya, bukan taksimnya. Yang masalah itu pendalilannya. Misalnya pembagian itu tidak cocok dengan dalil, maka itu nggak sah. Seandainya misalnya pembagian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak sesuai dengan dalil, ya, maka kita tidak bisa berpegang dengan 3 ini, nggak bisa. Tapi kalau misalnya sesuai dengan dalil, maka kita harus memegangnya, ya, mengikutinya. Ngajarin. Karena sebagian ulama ada yang membagikan tauhid ada 4. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan hakimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sampai hari ini ya pukul 9 kurang 5
yang baru mengirimkan ijazah dan SKHU-nya baru 8 orang sampai saat ini. Itu ada Arya, Nabil, Nazili Hamka, Torik Al-Asyari, Ibban, Fazli Ataya, Wahyu Rahmat, dan Surya Fitrabi. Yang lainnya kemana? Kok sampai sekarang belum ada mengumpulkan? Udah 2 hari ya, dari hari Sabtu, Fikri. Senin. Tolong, kalau antum tidak mengumpulkan ini, antum nggak bisa mengikuti ujian akhir dan tidak akan mendapatkan ijazah. Segera kumpulkan karena ini mau dilaporkan ke Dapodik, ke dinas. Ya. Hari ini terakhir jumpai Ustadz ke rumah Ustadz. Ya. Antar ke rumah Ustadz. Kalian udah mempersulit Ustadz, antar ke rumah Ustadz. Besok pagi Ustadz antar ke kantor. Tolong ya. Datang antum hari ini ke alat, Ustadz tunggu sampai jam 2 siang. Ya, di tempat jualan Ustadz. Gimana itu ya? Di jalan alat. Semua ya. Yang nggak kumpul hari ini datang ke jalan alat. Gimana nanti antum cari Ustadz kita bisa mau. Ya Ustadz. Antum udah mempersulit Ustadz. Betul aja Ustadz bilang ya. Sekarang Ustadz yang mempersulitkan antum. Kalau enggak, besok antum kumpul nggak bisa ya. Ini mau dilaporkan ke Dapodik. Karena nanti dipoto Ustadz, foto salah satu nanti hari ini. Besok baru buktinya dilampirkan lagi. Ya, tolong jangan nggak dikumpulkan hari ini. Ya, Ustadz tunggu di jalan alat jam 2 siang. Lewat itu Ustadz mau pergi. Ya. Hah? Biasa. Tadi saya lupa. Ya udah kirimkan aja. Nanti antum bilang dari kopi pun enggak, yang asli ya, yang asli. Telepon nanti orang tuanya kalau misalkan jauh, suruh antar ke sini dari dosen. Bukan yang mau tahu, pokoknya yang jauh-jauh kayak Sumatera tadi ya. Gak apa-apa, harus toleransi. Telepon dari Rizka, kita tolong ya. Boleh nggak Ustaz? Jangan orang. Lebihnya Ustaz. Udah lupa jam buat dulu ya. Jangan pulang pun. Tapi kayak mana lah ya? Kita menghadapi Ustaz Jamal. Sungguh sangat. Guys, boleh lagi Ya. Jadi kita kemarin sudah menyelesaikan bab asma ya. Ada berapa kaidah, Manzal? Bab asma. Ada berapa kaidah? Berapa? 7 kaidah. Fikri, sebutkan. Kaidah itu al-qaidatul ula pertama. A'lam wa awsaf. Terus tadammanat. Ya. Terus ya, terus tauqifiyah. Masya. Terus biadadin muayyan. Nah, udah selesai? Ada satu lagi. Apa tuh? Ya, jadi di antara 7 kaidah ini mana yang belum paham?
4. Yang apa tuh? Mutabaqah, tadammun, iltizam. Mutabaqah, tadammun dan iltizam. Siapa yang udah paham? Apa? 3 belum paham? 3. Si Manzal 3 belum paham, antum 4. Kalau 3 paham 3. Lumayan. Manzal sama Wahyu nggak paham dia. Manzal sama Wahyu kayak yang ketiga. Nggak ada. Satu kaidah. Yang iltizam. Ini yang kaidah ketiga ya. Ini sekedarnya aja. Al-Qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga, asma Allah Ta'ala in dalat ala wasf muta'addi tadammanat salata umur. Asma Allah apabila dia sifatnya sifat muta'addi, maka ia mengandung 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama, sebut dalikal ism lillahi azza wajal, menetapkan nama itu kepada Allah azza wajal. Yang kedua, sebut sifat allati tadammannaha lillahi azza wajal, menetapkan sifat yang terkandung pada nama Allah azza wajal. Terus yang ketiga, sebut hukmiha wa muqtadaha, dan menetapkan hukum dan konsekuensinya. Jadi apa perbedaan muta'addi dan lazim? Kalau misalnya antum pernah belajar nahwu atau shorof, ada tuh fi'il muta'addi, fi'il lazim. Apa? Berkaitan dengan hamba. Ya. Ini kita belajar nahwu dulu, atau shorof. Ya. Muta'addi itu yang butuh objek. Misalnya darabtu Zaidan, aku memukul Zaidan. Ya, darabtu Zaidan, bukan ini. Kata lain, darabtu Amron, aku memukul Amr. Jadi doroba ini fi'il muta'addi karena dia membutuhkan objek maf'ulun bihnya, ya, atau dia tidak membutuhkan pada wasilah, tidak membutuhkan perantara, langsung aja darabtu Amron. Tapi kalau dia lazim, dia membutuhkan, dia tidak membutuhkan objek. Ya, contohnya, ya, ja'a Zaidun ilal masjidi, dan dia membutuhkan perantara. Kenapa? Karena dia harus ada ilahnya, harus ada kata ilahnya. Ja'a Muhammadun ilal masjidi. Berbeda dengan yang tadi langsung aja darabtu Amron, nggak pakai ilah, nggak pakai fi, nggak pakai huruf ba, nggak pakai an, ya. Tapi kalau lazim, dia membutuhkan ja'a Muhammadun ilal masjid. Ramaitu sahma 'anil qausi, ya, aku melemparkan anak panah 'anil qausi, dari bujurnya, ya. Anil pakai an, pakai fi, pakai ala, pakai huruf jar. Itulah. Tapi kalau misalnya muta'addi lazim pada asma wa sifat, ini dia berbeda dengan yang tadi. Sebagaimana yang Fikri jawab, kalau dia muta'addi, dia punya ta'alluq dengan makhluk, ya, mempunyai kaitan dengan makhluk. Contohnya sifat al-khaliq, nama al-khaliq. Apa arti al-khaliq? Zat yang maha menciptakan, ya. Jadi sifat ini al-khaliq mengandung sifat al-khalq, menciptakan, ya. Dia tidak hanya sekedar nama, tapi dia mempunyai sifat, ya, sifat yang menciptakan. Jadi sifatnya ini Allah gunakan untuk makhluknya, yakhluqu ma yasha. Paham? Insyaallah Allah gunakan untuk makhluknya. Sama juga Ar-Razzaq.
Ar-Razzaq artinya zat yang memberi rezeki. Dan Ar-Razzaq memiliki kandungan sifat ar-rizqa. Ar-rizqa. Kemudian sifatnya itu ar-rizq Allah gunakan untuk makhluknya. Wa yarzuqu man yasha. Paham? Tapi kalau dia sifatnya lazim, ya, dia alladzi laisa lahu ta'alluq bil makhluk. Dia tidak punya kaitannya dengan makhluk. Misalnya Allah itu hayyun, Allah itu hidup. Ya, misalnya Allah itu kabir, Allah besar. Apakah Allah membesarkan hamba-hambanya? Enggak. Membesarkan. Enggak. Paham sini? Gimana? Apa Ipen? Paham? Enggak paham ya. Nah itu yang kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Jadi dia pertama apabila dia tuh muta'addi kita harus menentukan sifatnya, thubutul ism. Ya, thubutul ism. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Kemudian kedua thubutus sifat. Sifatnya apa? Dari Ar-Razzaq, Ar-Rizq. Ya. Kemudian yang ketiga kita menentukan ya thubut hukmiha. Hukumnya bahwasanya Allah itu memakai sifat itu untuk ke makhluk-makhluknya, ke hamba-hambanya. Kaidah yang keempat, pendalilan asma Allah Ta'ala terhadap zatnya dan sifatnya itu bisa dengan mutabaqah, tadammun dan iltizam. Bisa dengan itu, mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ini bahasa orang-orang mantik, ya, orang-orang mantik. Mantik ini dia ilmu cara orang yang itu bisa menang debat, ya, pinter ngomong, tanpa dalil dia bisa ngomong. Makanya mantik ini banyak dipakai, dipelajari sama orang-orang filsafat. Rocky lah, Rocky. Nah, ya, kayak Rocky Gerung gitu loh. Nah, kayak Rocky Gerung gitu. Dia pinter ngomong. Bahkan kita yang tahu dalil, hafiz 30 juz, hafiz Sahih Bukhari, belum tentu kita menang ngomong dan orang filsafat. Karena mereka udah ahli kan dia ngomong. Mereka mempelajari ini, ilmu mantik. Ya, ilmu mantik. Kita boleh nggak belajar ini? Ilmu mantik. Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya berlebihan sampai-sampai pada asma wa sifat kita menggunakan ilmu ini, ilmu mantik, ya itu bahaya. Ya. Dalam asma wa sifat kita nggak boleh belajar ilmu mantik, filsafat, jangan. Gitu. Nah, ini jelaskan nggak usah lah ya. Masuk ujian nggak ya? Apa? Enggak. Bisa pula disuruh polisi itu guru. Namanya negosiasi. Yang negosiasi. Itu kan negosiasi pemaksaan. Kalau cara bahasa, mutabaqah artinya kecocokan. Ya, kecocokan. Kalau tadammun itu yang terkandung. Ya. Kalau iltizam keharusan. Keharusan. Jadi mutabaqah itu contohnya kayak gini. Ya pernah Anda contohkan. Anda bilang Ja'a Zaidun. Ya. Anda bilang Ja'a Zaidun. Tahu kan artinya apa? Atau misalnya Ja'a Rajulun. Ja'a Rajulun. Kalau kita memahaminya dari sisi mutabaqah, yang kita pahami ya rajulun datang. Ya, emang dia tuh hakikatnya rajulun. Sesuai mutabaqah, sesuai dia, cocok. Kita nggak mikir-mikir lagi. Paham? Pokoknya itu rajulun lah, kita pasrah gitu, pasrah, oh ya rajulun datang. Tapi kalau kita mikirnya dari sisi tadammun, kita nggak pasrah gitu aja, kita mikir lagi. Ini rajulunnya apa dia? Siapa dia rajulunnya? Apakah dia seorang thalib? Apakah dia seorang tabib? Apa seorang syekh? Seorang ustadz?
Itu tadammun. Artinya dia memiliki kandungan. Di rajul itu dia memiliki kandungan. Paham? Kalau iltizam itu tadi misalnya bilang ja'a rajulun, ya, atau ja'a ustad, ya. Ana pas bilang itu yang ana inginkan agar antum diam, gitu. Ja'a ustad, ya, ja'a ustad, yang ana inginkan itu. Tapi kalau orang lain belum tentu mereka mikirnya sama dengan anak. Nah, itulah iltizam, ya, penalaran. Paham di sini? Sebuah keharusan. Jadi kita arahkan ke asma wa sifat, ke asmaul husna. Al-Khaliq dari sisi mutabaqah, maka ia nama dan sifatnya sesuai. Ya, Al-Khaliq, ya Al-Khaliq, dan Al-Khaliq mengandung sifat Al-Khalaq. Ya, itu mutabaqah, sesuai dia. Nama dan sifatnya sesuai, sama. Karena makhluk itu beda. Misalnya antum namanya Khalid, ya. Apa artinya Khalid? Kekal. Tapi itu layak yakhlud, nggak kekal antum. Ya. Kemudian ada yang namanya Soleh, tapi dia orangnya nggak soleh. Ada yang namanya Muslim, tapi orangnya fasik. Ada yang namanya Abdullah, tapi dia Abdul Syaitan. Ada yang namanya Hizbullah, tapi Hizbul Dajjal. Perlakuannya Hizbul Syaitan. Itu. Tapi kalau nama Allah itu dengan sifatnya sesuai. Nama dan sifatnya sesuai, itu mutabaqah namanya. Paham? Kemudian dari tadammun, kandungannya, ya, bahwasannya nama Allah itu memiliki nama tersendiri dan sifat Allah sifat yang tersendiri, beda-beda. Ya. Paham? Apa? Mantik, ya. Bukan. Ini kan Syekh Utsaimin menerangkannya ke orang-orang mantik biar mereka paham, karena mereka pakai ini, kaidah ini. Nah, apa? Udah pakai ini, gitu. Jadi Syekh Utsaimin menggunakan bahasa-bahasa mantik, ya, agar mereka paham. Tapi kalau kita mendalami ilmu asma wa sifat dengan bahasa mantik, susah nanti, blank nanti otak kita. Ya. Nanti kita di bab sifat ada pembahasan sifat Allah terbagi dua, ada yang subutiyah, ada yang salbiyah. Nah, salbiyah juga bahasa-bahasa orang-orang filsafat. Salbiyah. Tapi kenapa Syekh Utsaimin menggunakan bahasa itu? Karena ini arahnya emang untuk orang-orang itu arahnya, supaya mereka paham. Biar mereka paham. Apa? Biar mereka paham. Iya. Jadi paham ya, mutabaqah tadammun iltizam. Ya, iltizam dia penalaran. Bahwasannya nama Allah itu mengandung beberapa sifat. Misalnya sifat Al-Hayy atau sifat Al-Khalaq. Jadi Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan, tidak hanya memiliki sifat Al-Khalaq, tapi dia juga memiliki sifat Al-Ilm wal Qudrah. Itulah dia. Makanya di bab sifat nanti, kaidah kedua, kita membahas sifat awsa' minal asma'. Sifat lebih luas daripada nama. Tuh, itu ada al-qaidah. Bab sifat. Kaidah yang kedua. Bab sifat awsa' minal asma'. Ya enggak? Ya kan? Bab sifat awsa' minal asma'. Kenapa lebih luas?
Salah satunya itu. Iya. Gak semua sifat memiliki nama. Ya. Terus nama ya itu tidak hanya mengandung satu sifat aja. Contohnya kayak tadi Al-Hayy, Al-Khaliq. Al-Khaliq tidak hanya mengandung sifat Al-Khalq, tapi dia juga mengandung sifat Al-Ilm wal Qudrah. Banyak. Nah, kita bahas ya. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, babus sifat. Babus sifat awsa' min babil asma. Bab sifat lebih luas daripada asma. Awsa'. Apa maksudnya awsa'? Ya, awsa' maksudnya aktar, lebih banyak, lebih luas, lebih banyak awsa', ya. Babus sifat awsa' au aktar min babil asma. Bab sifat lebih luas, lebih banyak daripada bab asma. Di sini Syekh Shalih Utsaimin menerangkan ada dua hal, ada dua sebab mengapa bab sifat lebih luas, lebih banyak daripada bab asma. Sebab yang pertama, wa dzalika li anna kulla ismin mutadammin lis-sifat, ya, kama sabaqa fil qa'idati tsaniyah min qawaidil asma. Ya, dikarenakan setiap isim, setiap nama itu mengandung sifat. Ini sebab yang pertama, dikarenakan setiap isim ia mengandung sifat. Kama sabaqa fil qaidah tsaniyah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kaidah yang kedua. Min qawaidil asma, pada kaidah-kaidah asma. Ya. Ini sebab yang pertama ya. Belum? Apa? Kedua. Apa kata yang kedua, Torik? Yang asma, yang asma. Ada yang kedua. A'lam wa awsaf, itu dia. Talita nih. Oh iya, talita. Ketiga. Kecil kali dari HP, maklum lah dari HP. Salita, 3. Yang ketiga apa tadi? Muta'addi ya. Oh iya, muta'addi sama asli. Ya. Udah? Sebab yang kedua, wali anna minas sifat ma yata'allaq bi af'alillahi ta'ala wa af'alihi la muntahalaha. Ya. Karena sifat itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Sifat itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Tuh, sebab yang kedua. Dikarenakan sifat berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Wa af'alihi la muntahalaha, dan perbuatan Allah itu tidak ada habisnya, unlimited. La muntaha, enggak ada ujungnya. Enggak ada batasnya. Makanya banyak dia. Apa dalilnya? Dalilnya qala Allah Ta'ala surah Luqman ya.
Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu. Itu dalilnya. Mau artikan lagi. Ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, menjadi pulpen, aklam, wal bahru yamudduhu, dan lautan menjadi tinta, ya, dan ditambahkan lagi 7 lautan lagi, tambahkan lagi, luas banyak. Niscaya, ya, niscaya, mana fidat kalimatullah, tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah. Tuh. Antum tahu nggak, Hakim? Hah? Tahu dah. Tuh, tahu antum? Iya, yang kalimat Allah itu tadi. Enggak, tadi kaidah yang keempat. Hah? Mutabaqah tadamun iltizam. Dia ngecek catatan orang itu. Ketawa-ketawa aja antum. Kalau ketawa tahu tak juga, ketawa nggak tahu. Iya. Yang maksudnya dia bilang niscayanya tadi lucu soalnya. Ya, mana fidat kalimatullah, ya. Tidak akan habis kalimat-kalimat Allah apabila digabungkan semuanya, pohon-pohon di bumi, ya, lautan, dan tambahkan lagi 7 lautan lagi, tidak akan habisnya. Mana fidat kalimatullah. Itu dalilnya, ya. Kemudian wa min amthilah dzalik anna minas sifatillahi ta'ala, dan sebagai contoh dari sifat-sifat Allah, ya, seperti al-maji. Apa arti al-maji? Dari ja'a dia, ya, datang. Wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, ya. Kemudian Ityan apa? Dari fi'il apa Ityan? Ityan dari fi'il apa Ityan? Ata, ya. Nah, ataya. Coba Fazli ataya. Kemudian al-akh wal akhdhu dari fi'il apa? Akhadha. Contohnya fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Kemudian imsak dari fi'il apa? Ya. Apa dalilnya? Wa yumsikus sama antaqa'a al-ardi illa bi'idni. Nah, kemudian al-batsh. Inna batasya rabbika lasyadid. Ila ghairi dzalik. Dan selain itu, allati la tuhsa, yang mana sifat-sifat itu tidak terbatas, tidak terhingga. Jadi semua perbuatan Allah itu adalah sifat, ya. Tapi tidak semua perbuatan Allah dikatakan sebagai namanya Allah. Paham, ya? Paham. Misalnya Allah itu datang, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya, mungkin kita menamakan nama Allah sebagai Al-Maji, nggak bisa. Itu siapa buat gitu, ya? Sebagian orang Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah begitu. Kenapa nggak boleh? Karena nama Allah itu tauqifiyah. Kita nggak boleh menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan pada dirinya. Seperti ada kudam, wujud, tauqifiyah. Iya. Berarti misalnya kayak Allah Maha Memaklum itu nggak boleh, ya? Nggak boleh lah. Maafkan. Bisa lah Al-Ghaffar, Al-Afu, bisa lah. Oh, bisa. Apa? Ngomong apa? Hah? Bako, ya, wujud kidam bako.
Nah itu kan sebenarnya diambil dari sifatnya itu, bukan nama. Wujud ada, bako tetap, ya kan? Idam lagi, datang. Itu kan dari sifatnya diambil. Terus sifatnya itu dijadikan sebagai nama, itu nggak boleh. Boleh. Berapa? Nah, jelas ya. Jadi ada dua sebab ya, kenapa sifat ausa' minal asma. Yang pertama dikarenakan apa Arya? Nah, apa Arya? Hah? Apa Majrin? Ah, itu dia. Melamun. Nah, yang terakhir. Fanasifu Allah Ta'ala bihadhihi sifat 'ala al-wajhil warid. Ya. Maka kita mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang ada, ya, dengan sifat-sifat yang ada. Wala nusammihi biha, dan kita tidak boleh menamakan dengannya, dengan sifat tadi nggak boleh. Fala taqul, maka jangan engkau katakan inna min asma'ihi, bahwasannya dari nama-namanya apa? Al-Ja'i, orang dat yang maha datang, nggak boleh. Al-Ja'i. Karena ini fa'ilnya, al-ja'a yaji'u maji, fahuwa ja'i. Oh, Ja'i. Fa'ilnya, nggak boleh kita menamakan al-ja'i, dat yang maha datang. Al-Ja'i. Karena tidak ada, ya. Mentang-mentang ada Allah sifatnya datang, nggak boleh kita menamakan Allah dengan itu. Ya. Kemudian wal ati nggak boleh. Al ati dari ata ya'ti, ata datang juga. Iya. Kan ada dalilnya. Hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullahu malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Di ayat ini dirasakan Allah itu datang, ya'ti rabbuka. Sifat Allah tuh ya'ti. Tapi kita nggak boleh menamakan Allah dengan nama ini al-ati, nggak boleh. Ya. Kemudian wal akhir nggak boleh. Akhir ya. Yang maha mengambil. Wal mumsik juga nggak boleh. Mumsik menahan. Habis. Udah ya? Udah lah. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.